Pernah nggak kamu nyemil Bobby Boss sambil mikir, sebenarnya, ini terbuat dari apa sih? Bentuknya kecil, renyah, gurih, tapi di balik kerenyahannya itu, ada perjalanan panjang dari sebatang tanaman yang tumbuh di ladang hingga jadi cemilan yang kamu pegang sekarang. Coba bayangin, satu biji kecil yang lahir dari tanah, kena sinar matahari, disiram hujan, lalu lewat tangan manusia dan mesin, berubah jadi sesuatu yang bisa bikin jutaan orang ketagihan. Itulah keajaiban bahan baku Bobby Boss, dan di sanalah cerita ini dimulai. Kebanyakan orang kira Bobby Boss cuma tepung, minyak, dan bumbu. Padahal bahan utamanya jauh lebih menarik, jagung. Ya, si tanaman kuning yang sudah ribuan tahun jadi makanan pokok banyak bangsa. Tapi kenapa jagung? Karena di dunia pangan, jagung itu ibarat emas kuning, fleksibel banget. Dari satu tongkil, bisa jadi makanan, pakan ternak, bahkan bahan bakar. Di pabrik-pabrik camilan seperti Bobby Boss, jagung digiling jadi tepung halus bernama cornmeal atau corn grits. Dari situlah dimulai proses transformasi, tepung jagung dicampur air, sedikit minyak, dan bumbu dasar. Tapi rahasianya ada di proses ekstrusi, yaitu saat adonan ditekan dalam mesin bersuhu tinggi, sampai air di dalamnya berubah jadi uap dan membuat adonan meledak, jadi renyah. Itulah kenapa Bobby Boss punya tekstur lembut tapi tetap keras di mulut. Secara ilmiah, itu reaksi kombinasi antara panas, tekanan, dan pati yang mengalami gelatinisasi serta ekspansi mendadak. Nah, disinilah menariknya. Bahan baku sederhana kayak jagung ternyata menyentuh urat nadi ekonomi nasional. Saat ini, di Indonesia dan banyak negara lain, jagung lagi jadi rebutan antara industri pangan dan industri energi. Kenapa? Karena jagung juga bahan dasar untuk membuat etanol, zat alkohol yang bisa dijadikan campuran bahan bakar, atau bioetanol. Pertamina, misalnya, lagi gencar banget bicara soal pengembangan BBN, bahan bakar nabati. Salah satu bahan yang bisa dipakai adalah etanol berbasis jagung. Dengan cara fermentasi, gula dan pati dari jagung diubah jadi etanol lewat bantuan mikroorganisme. Kalau di pabrik snack jagung diubah jadi Bobby Boss, maka di pabrik energi jagung diubah jadi bensin hijau. Dua dunia yang kelihatannya jauh, tapi berasal dari biji yang sama. Satu buat isi perut, satu lagi buat isi tangki. Nah, masalahnya muncul di sini. Ketika permintaan jagung buat etanol naik, harga jagung global juga ikut naik. Petani senang karena harga jual naik, tapi industri pangan kayak pabrik Bobby Boss harus berhadapan dengan biaya bahan baku yang melonjak. Akibatnya, ada tantangan, gimana caranya bikin produk tetap murah, tapi bahan bakunya stabil. Beberapa produsen camilan di Indonesia mulai cari alternatif. Misalnya, tepung singkong, tapioka, atau tepung sorghum, tapi jagung tetap sulit tergantikan karena punya sifat fisik dan kimia yang unik. Kadar pati tinggi, protein rendah, dan aroma khas saat dipanaskan. Secara ilmiah, struktur amilopektin di dalam jagung yang meleleh dan mengembang saat diekstrusi itu yang bikin tekstur Bobby Boss begitu sempurna. Kalau diganti bahan lain, hasilnya nggak akan sama. Renyahnya bisa berubah, rasanya bisa berbeda, bahkan warnanya pun bisa kusam. Jadi, bisa dibilang setiap kali kamu makan Bobby Boss, kamu sedang menikmati hasil sains pangan, pertanian, dan kebijakan energi dalam satu gigitan kecil. Hebatnya lagi, tanaman jagung yang jadi bahan utama Bobby Boss ini sebenarnya punya dua sisi kehidupan. Di satu sisi jadi bahan pangan yang menyenangkan, di sisi lain jadi sumber energi masa depan. Kita bisa bilang, Bobby Boss itu, anak dari zaman transisi energi, karena bahan bakunya sekarang jadi rebutan dua industri besar, industri makanan dan industri bahan bakar. Negara-negara kayak Amerika Serikat bahkan punya istilah khusus untuk ini, food versus fuel dilemma, atau dilema antara makanan dan bahan bakar. Saat lebih banyak jagung dipakai buat etanol, suplai buat makanan bisa berkurang, dan itu berdampak sampai ke harga snack di rak-rak minimarket kita. Tapi sisi positifnya, hal ini juga bikin banyak inovasi baru. Misalnya, beberapa pabrik mulai pakai campuran bahan baku nabati dari limbah pertanian, seperti ampas singkong, kulit gandum, atau beras pecah. Mereka mencoba meniru struktur pati jagung lewat rekayasa tekstur, supaya rasa dan kerenyahannya tetap mirip. Ini contoh bagus bagaimana sains pangan beradaptasi dengan krisis energi. Kalau dilihat dari kacamata bioteknologi, proses pembuatan Bobby Boss dan produksi etanol itu mirip seperti dua cabang dari satu pohon ilmu. Sama-sama berangkat dari pati. Sama-sama butuh proses perubahan kimia, hanya saja tujuannya berbeda. Di pabrik snack, pati diubah jadi struktur berpori lewat panas dan tekanan. Di pabrik etanol, pati diubah jadi gula lewat enzim, lalu difermentasi jadi alkohol. Dua-duanya sama-sama bicara tentang energi. Yang satu buat tubuh manusia, yang satu buat mesin. Sekarang bayangkan kalau industri pangan dan energi ini bisa bekerja sama. Misalnya, limbah produksi Bobby Boss seperti ampas jagung sisa ekstrusi atau minyak bekas penggorengan dikonversi jadi bioetanol atau biogas. Itu artinya, sisa dari camilan bisa jadi bahan bakar yang menggerakkan kendaraan yang mengantarkan camilan itu sendiri. Sebuah siklus yang hampir sempurna. Dan mungkin itu masa depan yang sedang disiapkan Indonesia. Pertamina sudah mulai uji coba bensin campuran bioetanol di beberapa kota besar.
kalau nanti etanol dari jagung benar-benar dikembangkan besar-besaran, maka petani jagung akan jadi tulang punggung energi nasional. Tapi di sisi lain, industri makanan seperti Bobby Boss juga harus mulai berinovasi, misalnya menanam jagung sendiri, bekerja sama langsung dengan kelompok tani, atau mencari sumber pati alternatif yang lokal dan berkelanjutan. Menariknya, kalau dilihat dari sudut pandang ilmiah, jagung punya daya serap karbon yang cukup tinggi saat tumbuh. Artinya, semakin luas ladang jagung, semakin banyak karbon dioksida yang diserap dari udara. Jadi, selain jadi bahan makanan dan bahan bakar, jagung juga ikut membantu menyeimbangkan iklim. Tapi semua itu harus dikelola dengan bijak. Kalau penanaman jagung berlebihan tanpa rotasi tanah, bisa menyebabkan kerusakan ekosistem. Dan disinilah peran konsumen juga penting. Dengan memahami asal bahan makanan yang kita konsumsi seperti Bobby Boss, kita jadi sadar kalau setiap camilan yang kita makan punya dampak panjang, dari lahan pertanian sampai ke kebijakan energi nasional. Mungkin selama ini kita lihat Bobby Boss cuma sebagai camilan anak-anak, tapi sebenarnya, ia adalah simbol kecil dari perubahan besar dunia pangan dan energi. Setiap gigitan renyahnya adalah hasil kerja petani yang menanam jagung di ladang kering, ilmuwan yang meneliti kadar pati dan suhu ekstrusi, teknisi yang merawat mesin di pabrik, hingga kebijakan pemerintah tentang harga bahan bakar nabati. Semuanya tersambung dalam satu sistem yang kompleks, sistem yang diam-diam bekerja di balik rasa gurih yang kita nikmati. Jadi lain kali kamu makan Bobby Boss, coba ingat, di balik renyahnya, ada energi matahari yang tersimpan dalam butir pati, ada air yang diserap akar tanaman, ada mesin pabrik yang berputar dengan listrik, bahkan ada kebijakan Pertamina tentang bioetanol yang memengaruhi harga bahan baku. Bobby Boss bukan cuma snack tapi cerminan hubungan manusia dengan teknologi, alam, dan energi. Mungkin terdengar berlebihan, tapi itu fakta ilmiah. Setiap produk industri modern adalah hasil kompromi antara rasa, ekonomi, dan sains. Dan Bobby Boss adalah contoh paling ringan dan menyenangkan dari semua itu. Satu gigitan kecil, tapi membawa cerita besar tentang pertanian, tentang energi, dan tentang masa depan yang sedang kita bentuk.